Kartel adalah sebuah organisasi atau kelompok perusahaan yang bekerja sama untuk mengatur dan mengendalikan pasar tertentu. Secara bahasa, kartel merujuk pada sekumpulan entitas yang bekerja sama dalam rangka memonopoli, mengatur harga, atau membatasi produksi untuk keuntungan bersama. Dalam istilah ekonomi, kartel seringkali dianggap sebagai bentuk kerjasama ilegal karena berpotensi merusak persaingan pasar yang sehat. Biasanya, kartel berusaha mengurangi kompetisi dengan cara menentukan harga jual, membatasi pasokan barang, atau melakukan tindakan lain yang merugikan konsumen. Namun, ada juga kartel yang sah dan diakui oleh negara-negara di dunia. Salah satunya adalah OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah kartel yang terdiri dari negara-negara penghasil minyak terbesar seperti Arab Saudi, Irak, Venezuela, dan beberapa negara lainnya. OPEC dibentuk dengan tujuan untuk mengatur produksi dan harga minyak dunia, sehingga stabilitas pasar energi dapat terjaga. Walaupun demikian, meskipun tujuannya adalah stabilitas pasar, pengaruh OPEC seringkali menjadi bahan perdebatan karena dapat mempengaruhi harga minyak global dan ekonomi negara konsumen. Kartel biasanya fokus pada barang dagangan yang memiliki nilai tinggi dan permintaan yang stabil. Beberapa barang yang diperdagangkan oleh kartel adalah minyak, gas alam, obat-obatan terlarang, emas dan logam mulia, coklat, kopi dan bahan makanan, senjata, dan barang ilegal. Tetapi ada satu barang dagangan yang sangat mengkhawatirkan, yakni perdagangan manusia. Kartel juga terlibat dalam perdagangan manusia yang seringkali digunakan untuk eksploitasi tenaga kerja atau seksual. Dalam kasus ini, kartel memanfaatkan individu yang rentan, baik perempuan, anak-anak, atau pria, untuk diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar. Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan paling kejam yang ada di dunia dan seringkali berhubungan dengan kartel narkoba atau kartel yang terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya. Ketika perusahaan atau individu bergabung dalam kartel, mereka tidak hanya terikat dalam kesepakatan harga atau produksi, mereka juga terjebak dalam dunia di mana kekerasan, ancaman, dan bahkan pembunuhan bisa terjadi. Kartel tidak segan-segan menggunakan taktik kekerasan untuk mempertahankan kontrol pasar mereka dan untuk menakut-nakuti pesaing atau siapapun yang mengancam posisi mereka. Bekerja dengan kartel berarti Anda harus siap menghadapi cara-cara ekstrim. Kartel seringkali menggunakan kekerasan untuk mempertahankan keuntungan dan mengatasi persaingan. Anggota kartel yang berkhianat bisa disiksa atau dibunuh. Bahkan, kartel narkoba yang mengatur distribusi obat terlarang di pasar gelap sering terlibat dalam pembunuhan massal dan pengaturan perlawanan bersenjata dengan pihak berwenang atau kelompok rival. Intimidasi dan ancaman adalah bagian dari rutinitas mereka. Lebih jauh lagi, kartel tidak hanya merugikan anggotanya, tetapi juga masyarakat luas. Mereka menciptakan pasar gelap, merusak ekonomi, dan memicu ketidakstabilan sosial. Ketika kartel mengendalikan sesuatu, mereka seringkali membangun dunia mereka di atas penderitaan orang lain, memaksa orang untuk menjadi bagian dari jaringan mereka, bahkan menculik orang untuk dijadikan pekerja paksa atau korban eksploitasi. Bekerja dengan kartel bukan hanya tentang keuntungan finansial, tapi tentang bertahan hidup dalam dunia yang penuh ancaman dan kekerasan. Dunia kartel adalah dunia yang kejam, di mana siapapun yang tidak tunduk atau yang dianggap mengkhianati akan menghadapi konsekuensi fatal. Kartel tak segan-segan untuk menghancurkan kehidupan seseorang demi mempertahankan kekuasaan mereka. Amerika Latin memang sering dikaitkan dengan kartel, terutama kartel narkoba. Ada beberapa alasan mengapa wilayah ini menjadi pusat dari banyak kartel besar. Pertama, kondisi geografis yang strategis membuatnya menjadi titik utama untuk produksi dan distribusi narkoba. Negara-negara seperti Kolombia, Meksiko, dan Peru memiliki tanah yang subur untuk menanam tanaman narkotika seperti kokain, marijuana, dan opium. Selain itu, ketidakstabilan politik dan kemiskinan yang melanda banyak negara Amerika Latin seringkali menciptakan kondisi yang sempurna bagi kartel untuk berkembang. Banyak orang yang terpaksa bergabung dengan kartel untuk bertahan hidup karena kurangnya alternatif ekonomi dan pekerjaan yang layak. Kartel-kartel ini pun mendapat keuntungan besar dari perdagangan narkoba yang sering melibatkan kekerasan, korupsi, dan kejahatan yang terorganisir. Beberapa kartel besar yang sangat terkenal di Amerika Latin, seperti kartel Medellin dari Kolombia yang dikenal sebagai salah satu kartel paling kuat pada tahun 1980-an yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Kartel ini bertanggung jawab atas sebagian besar perdagangan kokain di dunia. Yang kedua ada kartel Cali dari Kolombia. Setelah kartel Medellin runtuh, kartel Cali mengambil alih dan menjadi kartel utama yang menguasai perdagangan kokain di Kolombia. Yang ketiga ada kartel Sinaloa dari Meksiko, salah satu kartel narkoba terbesar di dunia yang dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman.
Kartel ini terlibat dalam distribusi narkoba ke Amerika Serikat dan pasar internasional lainnya. Keempat, ada kartel Jalisco Nueva Generation atau disingkat CGNG dari Meksiko. Merupakan kartel yang relatif lebih baru tetapi sangat berbahaya dan berkembang pesat. Mereka dikenal dengan kekerasan ekstrim dan pengaruhnya yang besar di seluruh Meksiko. Dan yang terakhir adalah kartel Los Zetas dari Meksiko. Awalnya merupakan kelompok militer yang beralih menjadi kartel narkoba. Mereka terkenal dengan kekejaman dan penggunaan kekerasan untuk mengendalikan wilayah perdagangan mereka. Keberadaan kartel di Amerika Latin bukan hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di banyak negara. Kartel seringkali berperan besar dalam merusak institusi pemerintah dengan praktik korupsi, kekerasan, dan pembunuhan. Mereka juga menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat tinggi di banyak daerah, menjadikan wilayah yang sangat berbahaya bagi warganya. Itulah beberapa alasan mengapa Amerika Latin terkenal dengan kartelnya. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak sejarah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.